warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Hari ini saya bersama rekan kelompok saya akan menjelaskan materi mengenai sumber sejarah. Nah, teman-teman udah tahu belum apa itu sumber sejarah? Kalau belum, mari saya jelaskan. Jadi, sumber sejarah menurut para ahli itu ada 3. Yang pertama, menurut Erno ahli, sumber sejarah adalah sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud, serta berguna bagi penelitian sejarah Indonesia dari zaman purba sampai dengan zaman sekarang. Menurut Siti Ghazalba, sumber sejarah adalah suatu warisan yang berbentuk lisan, tertulis, dan visual. Selanjutnya yang ketiga adalah pengertian sumber sejarah menurut Muhammad Yamin adalah kumpulan benda kebudayaan untuk membuktikan sejarah. Selanjutnya pengertian sumber sejarah menurut kelompok kami adalah segala sesuatu yang berbentuk ataupun tidak yang menjadi bukti bahwa setiap peristiwa pernah terjadi di baliknya. Tujuan sumber sejarah sebagai ilmu pengetahuan, karena sumber sejarah ini mengandung sebuah cerita sejarah yang di dalamnya memiliki ilmu dan pelajaran yang dapat kita pelajari. Inspirasi. Sumber sejarah ini mengandung konflik yang berakhir dengan cara solusi. Selanjutnya solusi ini akan dipelajari ketika mengalami kejadian yang sama. Sarana rekreasi. Sumber sejarah ini bikin penasaran dari bentuknya. Jika dimuseumkan bisa bikin menarik pengunjung. 4. Menjaga sejarah. Contohnya seperti prasasti, di mana prasasti catatannya memuat sejarah yang tidak pernah berubah. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis sumber sejarah. Jenis-jenis sumber sejarah terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah jenis sumber sejarah berdasarkan sifatnya. Yang kedua adalah jenis sumber sejarah berdasarkan bentuknya. Jenis sumber sejarah berdasarkan sifatnya yang pertama yaitu sumber primer. Sumber primer adalah data yang diperoleh dari orang yang menyaksikan, mendengar, ataupun mengalami langsung peristiwa tersebut. Contohnya adalah prasasti, arsip, ataupun hasil wawancara. Kelebihan dari sumber primer ini adalah data yang diperoleh lebih mencerminkan kepada kebenaran karena diperoleh langsung dari orang yang mengalami peristiwa tersebut. Kekurangannya adalah sumber primer ini penelitiannya relatif cukup lama dan juga memerlukan biaya relatif cukup mahal. Yang kedua adalah sumber sekunder. Sumber sekunder adalah sumber yang didapatkan dari hasil penafsiran atau pemahaman orang lain yang tidak terlibat dalam suatu peristiwa sejarah. Contoh dari sumber sekunder ini adalah laporan penelitian sejarah, ataupun surat kabar. Kelebihannya adalah mudah didapatkan dan juga penelitiannya tidak membutuhkan waktu yang lama. Kemudian kekurangannya adalah jika data memiliki kesalahan, kedaluarsa, ataupun tidak relevan akan memengaruhi hasil penelitian. Yang ketiga adalah sumber tersier. Sumber tersier adalah kumpulan sumber sejarah yang berasal dari sumber sekunder yang kemudian ditafsirkan kembali. Contohnya adalah kitab Pararaton. Kelebihan dari sumber tersier ini adalah penyusun sumber sejarah bersifat demokratis karena bisa menanyakan ke berbagai sumber termasuk keluarga. Kurangannya adalah karena bisa bebas mencari informasi, beberapa narasumber ini memaksakan pendapatnya. Sumber sejarah berdasarkan bentuknya yang pertama itu adalah sumber tertulis. Sumber tertulis adalah sumber sejarah yang berisikan catatan atau tulisan yang di dalamnya terdapat peristiwa-peristiwa sejarah. Contohnya itu adalah Piagam Jakarta. Kelebihan dari sumber tertulis ini adalah mudah dipahami dan dapat dibaca ulang ketika diperlukan. Sedangkan kekurangan dari sumber tertulis adalah kadang-kadang menggunakan bahasa atau kata-kata yang sulit dimengerti, seperti bahasa Sanskerta yang terdapat pada prasasti. Yang kedua itu adalah sumber lisan. Sumber lisan adalah sumber sejarah yang didapatkan dari hasil penuturan saksi pada saat kejadian. Contohnya itu adalah penuturan Sukitman yang menjadi saksi pemberontakan G30 SPKI. Sedangkan kelebihan dari sumber sejarah lisan ini itu dapat lebih jelas dan lebih rinci karena langsung dijelaskan oleh narasumber. Sedangkan kekurangan dari sumber sejarah lisan ini adalah sulit mendapatkannya karena saksi mata yang hidup atau sampai saat ini itu sudah berkurang. Yang ketiga adalah sumber sejarah benda. Nah, sumber sejarah benda ini adalah sumber sejarah yang berupa visualisasi. Jadi kita bisa melihat, memegang, dan merasakannya. Nah, untuk kelebihan dan kekurangan dari sumber sejarah benda ini, kelebihannya adalah
dia itu mempunyai suatu seni yang tinggi dan tidak bisa sembarang dibuat. Jadi kalau misalnya memang harus ada replika, itu tuh bakal susah buat mengikuti benda aslinya. Nah, selanjutnya adalah kekurangannya. Untuk kekurangannya sendiri, sumber sejarah ini kalau cuma kita lihat begitu saja, dia tidak bisa menjelaskan sejarah yang terjadi. Jadi kita memang dengan melihat benda itu saja, kita tidak bakal tahu cerita di baliknya. Nah, selanjutnya selain dari 3 tadi, juga ada 2 tambahan sumber sejarah lagi nih menurut bentuknya, yaitu audio dan audiovisual. Nah, sumber sejarah audio adalah sumber sejarah berupa rekaman suara. Sumber sejarah berupa rekaman suara ini biasanya disimpan dalam memori penyimpanan suara seperti radio atau penyimpanan audio, diskette, dan segala macamnya. Nah, untuk kelebihan dari sumber sejarah audio ini adalah kita bisa mendengarkannya berulang-ulang dan isinya relevan, dan isinya itu hanya itu saja dan tidak akan berganti. Kalau untuk kekurangannya sendiri, seandainya media penyimpanannya itu rusak, maka hilang semuanya, karena tidak akan ada lagi dokumentasi lain selain sumber sejarah audio itu. Selanjutnya adalah sumber sejarah audiovisual. Sumber sejarah audiovisual ini adalah sumber sejarah berupa video dokumentasi yang diambil ketika peristiwa itu terjadi. Kelebihan dari sumber sejarah ini adalah sama seperti sumber sejarah audio, bahwa ini itu bisa diulang-ulang diputarnya. Jadi kita bisa mengetahui suatu sejarah itu terjadi secara rinci dengan videonya itu, jadi memang memahamkan, karena beberapa orang kan juga paham kalau misalnya melihat. Kalau untuk kekurangannya sendiri, sumber sejarah audiovisual ini kalau misalnya ada suatu scan yang kita nggak paham, kita harus ngulang video tuh dari awal lagi. Jadi mungkin terlalu makan waktu. Di satu sisi juga kalau misalnya media penyimpanan sama seperti audio tadi, jika penyimpanannya itu rusak, maka sudah hilang semua sumber sejarah untuk menjelaskan sejarah itu.